lagi bahas baik. Jadi, Ya, ya. kami punya surat penangkapan untukmu dari North Carolina. Oh, aduh, oke. Para deputi mengepung lingkungan di Florida demi menangkap mantan pendeta yang dituduh melakukan hal tak terbayangkan. Hei, polisi sudah di sini. Mereka bilang, saya punya surat perintah penangkapan seperti perdagangan anak. Oke, perdagangan manusia. Oh, perdagangan manusia. Kami akan menjelaskan apa yang menyebabkan penangkapannya, seperti yang dikatakan para penyelidik bahwa dia berhasil menghindari penegak hukum selama bertahun-tahun. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kasus ini bermula sejak awal tahun 2000-an, tetapi masa lalunya yang mencurigakan tampaknya baru terungkap hampir 2 dekade kemudian. Pada 8 Oktober, Luis Sosa sedang berjalan dengan anjingnya, Snow, saat para deputi mengepungnya. Siapa namanya? Luis, kan? Susah? Iya, iya. Kami punya surat penangkapan dari North Carolina untukmu. Oke, oke. Untuk perdagangan manusia dari North Carolina. Ya ampun, serius? Iya. Oh, apakah kamu punya sesuatu di sakumu? Ponselku. Tidak ada yang lain? Tidak ada lagi? Boleh aku telepon istriku? Di mana dia? Dia di Carolina Utara. Dia di Carolina Utara. Ada yang lain? Rumah saya terbuka. Kamu bisa membawanya. Ada yang lain? Ada yang bisa mengurusnya? Tidak, tidak ada orang lain. Untuk mengurus anjing itu? Tidak. Oke. Bagaimana kalau kita biarkan salah satu tetangga yang mengurusnya? Airedale County? Iya, maksudku, aku memang berencana pergi hari Jumat ini, kau tahu, karena detektifnya datang ke rumah. Jadi, Kofi. tidak, di Carolina Utara. Oh. Jadi kami, kau tahu, aku heran aku tak pernah mendengar kabar darinya lagi. Jadi, Kau hanya punya seperti... ini cuma plastik kecil di sini. Oke. Ya. Tidak ada yang lain. Hanya ada magnet untuk menempelkannya ke ponsel. Oh, oke. Anjing datang. Anjingmu. Apakah dia ramah dengan anjing lain atau dia ramah? Dia betina. Dia bahkan belum 2 tahun. Oke, tapi dia cocok dengan anjing lain atau tidak? Ya, dia baik-baik saja. Oke. Ya, Aku harus mengajak anjingnya jalan kembali. sebenarnya aku ingin kamu meninggalkannya di rumah. Tapi istriku dan putriku harus datang ke sini untuk mengambil truku. Hanya supaya... Kamu tahu, kalian tidak akan datang membebaskanmu dari penjara atau semacamnya. Baiklah, kamu mau aku mulai? Iya, silakan. Terima kasih. Dan dia dipanggil Rebecca. Oleh Rebecca ya. Sempurna. Hei, polisi sudah datang. Mereka bilang saya punya surat penangkapan untuk perdagangan anak. Oh, perdagangan manusia. Ya, itu yang ditulis oleh detektif di Carolina Utara. Ya Tuhan. Ya, itu. Bagaimana jalan-jalan santai di lingkungan bisa berubah jadi satuan tugas buronan datang ke pinggiran kota Florida yang tenang? Untuk memahaminya, kita perlu mundur beberapa tahun. Sekitar 20 tahun lalu, Luis Sosa mengaku mendapat panggilan. Awal 2000-an dia adalah pendeta. Lihat, dia seharusnya berbuat baik, namun jaksa menyatakan dia menyalahgunakan posisinya untuk menipu orang lain. Begini cara pejabat menyebut skema buruknya berjalan. Luis akan menawarkan kepada para korban yang berusia antara 13 hingga 17 tahun kesempatan sekali seumur hidup untuk bepergian ke Amerika Serikat dalam sebuah misi. Para korban berasal dari Argentina dan mereka percaya bahwa kesempatan sekali seumur hidup yang ditawarkan Luis memang benar adanya. Kesempatan luar biasa berbuat baik di Amerika Serikat, yaitu membawa mereka dari Argentina ke Carolina Utara. Luis bahkan diberikan hak asuh sementara atas mereka selama perjalanan. Antara Mei 2002 hingga Juni 2008, pejabat menyatakan mantan pendeta diduga berulang kali melecehkan kedua anak itu. Hai Luis. Ya, Pak. Oh, apa kabar? Baik. Saya Sersan Moe dari kantor sheriff. Kami perlu bicara. Anjing Anda ramah? Ya, iya, Pak. Oke, baiklah.
Kami harus bicara denganmu tentang beberapa hal, oke? Ya, ya. Boleh aku pegang sebentar, siapa namanya? Namanya Snow. Snow, Iya, Luis Sosa. iya, iya, iya. Kami punya surat penangkapan untukmu dari North Carolina. Oh, aduh. Oke, oke. Iya, Perdagangan manusia dari North Carolina. ya ampun. Serius? Iya. Jadi ada alasannya. Penangkapan itu terjadi hampir 2 dekade kemudian. Pada tanggal 12 Agustus tahun ini. Artinya sedikit lebih dari 2 bulan yang lalu. Detektif di Carolina Utara mendapatkan informasi tentang beberapa pelanggaran seksual terhadap 2 korban yang melaporkan pelecehan tersebut kepada polisi di Argentina. Waktu pelaporan pelecehan seksual tidak jelas. Namun, saat konsulat Argentina melapor ke kantor Sheriff Iredell di Carolina Utara, Luis sudah di Florida. Kini hidupnya berubah, dia bukan pendeta lagi. Apa yang ada di saku Anda? Ponsel saya. Hanya ponselmu saja? Iya, Tidak ada yang lain? iya, tidak ada yang lain. Boleh saya menelepon istri saya? Di mana dia? Dia ada di Carolina Utara. Dia ada di Carolina Utara. Ada orang lain di sini? Rumah saya terbuka di sana. Oke. Kamu bisa membawanya ke sana. Ada orang lain di sana yang bisa mengantar? Apa ada orang lain? Tidak, hanya aku sendiri. Untuk merawat anjingnya? Tidak, tidak ada orang lain. Untuk merawat anjingnya? Tidak. Oke. Baik. Bagaimana jika kita biarkan seseorang? Tetangga yang menjaga anjingnya? Tidak, itu tidak. Bukan, aku hanya di sini. Aku sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan di rumah. Jadi, aku akan pergi ke Carolina Utara Jumat ini. Oh, benarkah begitu? Iya, Bagaimana jika pengendalian hewan saja yang mengurus anjing itu? Jadi dengan begitu tidak akan terjadi apa-apa padanya? maksud saya, jika Anda pergi, istri saya tidak akan kembali ke sini. Iya, maksud saya begitu. Ya, oke, baiklah. Boleh aku telepon dia? Tidak masalah. Bisa aku telepon dia? Bisa. Biar dia tahu? Ya, kami akan memberi kamu kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan itu. Biarkan kami yang mengurus apa yang harus kami lakukan di sini. Oke, oke. Apakah anjingnya dibiarkan bebas berkeliaran di dalam rumah? Ya, dia bisa di dalam rumah jika kamu izinkan. Agar tidak terlalu stres. Itu sangat bagus. Apakah dia suka? Apakah dia suka mobil? Ya, dia suka sekali mobil itu. Maksudku, kita bisa saja memasukkannya ke mobilku. Maksudku, kamu mau memasukkannya ke mobil untuk sekarang? Tentu ya, Pak. Mungkin tidak. Baiklah. Apakah rumahmu tidak dikunci? Tidak dikunci, ya. Itu di sana yang warna hijau, tempat truk itu. Oke. Ya, Tapi kemudian kita harus mengeluarkan anjingnya. Untuk mengeluarkan anjingnya. dompetku juga ada di sana kok. Aku coba cek apakah kita bisa panggil pengendali hewan ke sini. Iya, Dompetmu juga ada di dalam rumah. iya. Satu mata biru, satu mata coklat kan? Aku sudah melakukannya. Oh, kamu sudah? Aku sudah menelepon pengendalian hewan. Oke. Jadi, kamu mau melakukan apa? Bisa kamu cek apakah pengendali hewan bisa datang ke sini untuk mengambil seekor anjing? Maksudku, keluargaku akan menjemputnya. Di mana mereka? Apakah mereka dekat? Tidak, mereka tidak dekat. Mereka di Carolina Utara. Mereka juga di Carolina Utara. Oke, itu tidak membantu kita sama sekali. Iya, Aku hanya tidak ingin melihat aku hanya tidak ingin terjadi apa-apa pada anjingnya sementara ini. Tidak ada jaminan surat perintah itu. Kamu akan diekstradisi ke North Carolina. oke. Iredell County. Ya, maksudku, aku sebenarnya mau pergi hari Jumat ini, kau tahu, karena detektif datang ke rumah. Jadi, Ke sini. tidak, di Carolina Utara. Oh. Jadi kamu tahu, aku heran aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Jadi, Kamu hanya punya sperm yang baik? itu hanya benda plastik kecil. Oh, oke. Ya. Tidak ada yang lain. Dan hanya ada semacam magnet untuk menempelkannya ke ponsel. Oh, oke. Anjing datang. Itu anjingmu, dia ramah dengan anjing lain atau dia ramah? Dia betina, dia masih muda, bahkan belum 2 tahun. Oke, tapi dia baik-baik saja dengan anjing lain atau dia... Ya, dia baik-baik saja. Oke. Ya, Aku harus berjalan dan menelepon mereka kembali.
Aku akan memintamu meninggalkannya di rumah. Tapi istriku atau pacarku harus datang ke sini untuk mengambil trukku. Berapa lama lagi sampai istrimu datang untuk mengambilnya? Aku harus memberitahunya. Baru saja bicara dengannya. Iya sih ya, maksudku, aku hanya tidak ingin terjadi apa-apa pada anjingnya sementara itu. Ya, maksudku, dia akan... Ya, dia baru saja minum air di sana. Ya, 54. Maksudku, engkau tahu maksudku. Kalau dia tidak dapat penerbangan, maksudku, engkau tahu maksudku. Kalau dia tidak dapat penerbangan sampai besok, lalu... Iya, dan lalu kalau dia tidak dapat penerbangan sampai hari Jumat, itu lain lagi ceritanya. Aku, kalau sudah benar-benar terpaksa, aku akan masukkan dia ke mobilku dan aku akan antar dia ke pengendalian hewan. Kalau aku tidak bisa mendapatkan mereka. Detektif dari North Carolina baru saja bicara dengannya. Dia bilang, ya kalau kamu mau bicara dengannya, kita harus mengekstradisi dia kembali ke sana. ya. Maksud saya akan bicara dengan pengacara saya. Ya, saya punya pengacara yang akan saya ajak bicara. Maksud saya... Kamu sudah punya dia? Iya. Oke. Aku hanya perlu menghubunginya. Sepertinya Louis tahu bahwa penangkapannya tidak bisa dihindari. Mungkin dia tidak menyadari tuduhannya, tapi seperti yang baru saja kamu dengar dari Louis, dia bilang dia sudah punya pengacara. Saya akan menelepon istrinya atau siapapun itu. Bisa nggak kamu biarkan saya menelepon dia sebentar saja? Kamu tidak masalah dengan itu? Iya, jadi setidaknya dia akan tahu di mana anjingnya berada. Iya, itu akan sangat bagus. Dia di Carolina Utara. Harus pakai speakerphone. Ya, oke, tidak masalah. Di mana itu? Kamu bicara bahasa Inggris sama dia? Iya, dia bisa bahasa Inggris. Dia orang Amerika. Saat kami dengar kamu di telepon tadi, terdengar seperti... Kamu berbicara bahasa Spanyol, itu sebabnya. Iya. Apa saja? Hanya Spanyol. Kalian tahu, kalian tidak sedang merencanakan untuk datang, membebaskanmu dari penjara atau semacamnya. Baiklah, kau mau aku mulai? Ya, silakan. Terima kasih. Dan dia dipanggil Rebecca. Dengan nama Rebecca, ya? Kamu masih aktif. Sempurna. Hei, polisi sudah datang. Mereka bilang saya dapat surat penangkapan perdagangan anak. Perdagangan manusia. Jadi, perdagangan manusia. Ya, itu juga yang ditulis oleh detektif di Carolina Utara. Ya Tuhan. Ya, itu gila, kan? Jadi, Ada hubungannya dengan anjingnya? itu yang mereka ingin tahu supaya bisa melapor ke pengendalian hewan. Tapi kau tahu, sebelum kau datang ke sini untuk mengambilnya, jadi kau tahu, dan kemudian mereka akan, karena mereka harus mengirimku kembali ke Carolina Utara. Ya Tuhan. Iya. Ya. Jadi aku harus dan langsung menelepon Bill Hedy, pengacara itu. Beritahu dia. Oke, kita akan... Mereka tinggalkan anjing itu di dinas pengendalian hewan? Iya, karena mereka... Maksudku, kita nggak punya siapa-siapa. Kecuali kamu bisa telepon tetangga dan tanya apakah dia bisa menjaga anjing itu. Tapi aku juga nggak tahu, kan? Iya, aku nggak tahu. Soal itu, Itu nggak ngaruh apa-apa. aku tahu. Coba pikirkan apa yang akan kamu lakukan, karena mereka perlu tahu kalau aku berdiri di sini di jalan. Mereka bilang anjingnya akan dibawa ke penampungan hewan. Untuk diamankan sementara hingga kamu menjemputnya. Iya, hanya... Kami hanya tidak ingin anjingnya. Maksudnya, terjadi sesuatu pada anjing di rumah saat tidak ada siapa-siapa di sana. Berapa lama waktu yang aku punya untuk menjemput anjingnya? Baiklah, aku akan minta nomor teleponmu, aku kasih ke pengendalian hewan, dan aku juga akan kasih nomor mereka ke kamu begitu aku dapat. Ya, siapa saja teman keluargamu atau siapapun yang bisa menjemputnya. Berapa lama mereka akan menahannya? Ya, Mereka mungkin menahannya beberapa hari. Sampai 30 hari? iya. Iya, mereka akan menahan dia beberapa hari dan tidak melakukan apa-apa. Mereka tahu anjing itu milikmu. Mereka hanya melakukannya untuk menjaga, supaya kita tidak meninggalkan anjing di rumah tanpa tahu kapan seseorang akan datang untuk merawatnya. Iya, kamu bisa meninggalkannya di dalam. Kamu akan mengunci rumahnya. Aku hanya menekan tombolnya, katanya ada kuncinya. Kita tunggu mereka datang, lalu kamu antar mereka keliling rumah. Oke? Iya,
kan? Benar? Baiklah. Baiklah, biar saya ambil nomor telepon dan semuanya. Ya, Saya sedang mencoba agar bisa memberikannya ke pengendalian hewan. Itu Rebecca. iya, Rebecca. Iya, Rebecca Sosa. Iya, Dan nama anjingnya Snow kan? ya, Dan usianya 2 tahun. iya. 2 tahun? Jenis apa? Itu anjing husky. Husky, oke. Bettina, jelas. Ya. Kalau kalian ke rumah, bisakah aku ambil dompetku? Atau memang butuh dompetku? Maksudku kalau kamu bisa masuk dan aku bisa ambilkan untukmu. Ya, tentu. Nah, kami akan mengambilkannya untukmu. Maksudku, itu seharusnya ada di sana. Dia punya air, jadi mungkin dia juga butuh air. Oke, ya. Kalian sudah berjalan-jalan sebentar. Ya, Dia ingin mengambil dompetnya dari dalam kalau kita masuk ke dalam. Iya. itu tidak apa-apa, ya. Saya kerja di Taman Low. Ya, saya kerja di sana. Kamu bisa masuk. Kita tunggu petugas pengendali hewan. Ya, maksudku. Maksudku. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kalian, Julia, kecuali kamu ingin mulai memindahkan. 4 Oktober. Ya, kita tidak memihak anjing, lalu seseorang yang diutamakan, ya. Lalu kita... Haruskah kita? Ya, kamu mau masuk, kita jalan saja, jalan ke dalam. Jadi kita langsung saja. Ya, aku akan lihat-lihat dulu. Tunggu sebentar, tanganku penuh barang, kan? Ya, bisa kamu lihat ini? Pastikan tidak terlalu ketat. Oh, kamu kenapa? Kamu memutar pergelangan tanganmu? Jadi itu... Ya, kami punya anjing. Mana yang sakit? Keduanya. Waduh, itu memang tidak nyaman. Maksudku, jika kamu menyatukan tangan seperti ini. Ya, Neo Simplemil Louis dibawa ke penjara, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Para deputi harus memastikan anjing Louis, Snow, baik-baik saja. Dekatkan lagi, seperti itu. Baik, itu bukan hal istimewa. Kita akan awasi 2 kali. Oke, baiklah. Apa aku bisa jalan ke sana? Ya, kita jalan saja ke sana. Baiklah. Terima kasih kerjasamanya. Ya, tidak, maksudku aku seperti... Dengan cara ini kita bisa mengeluarkan anjing dari... dari jalanan, dan kalian semua bisa pergi dari sini. Ya, maksudku, di panas seperti ini maksudku, aku benar-benar tidak. Maksudku, kau tahu, maksudku kita bisa menempatkanmu. Anjingnya tak mau masuk mobil, jadi aku ikut mengeluarkannya dari panas. Ya, karena dia memang bukan untuk daerah ini, itu pasti. Ya. Jadi kalian harus kirim saya ke luar daerah, kan? Jadi kamu harus daftar di sini, ya? Dan kemudian saya harus pergi sendiri, jadi kamu harus didaftarkan di sini dulu lalu. Ya, dan kemudian kamu akan menghadap hakim besok. Dan akan lebih buruk kalau kamu ketahuan menyetir, mereka pasti sudah menarik mobilmu. Oh, sungguh. Ya, oh, wow. Ya. Kamu tidak punya senjata di rumah. Saya juga tak pernah bawa senjata, Pak. Oke, kami akan mendudukkanmu di kursi ruang makan atau sejenisnya. Ya. Hati-hati. Ini siminya, manis.
Ya. Woody dan Kav mengurus surat perintah. Jay akan tiba sekitar 20 menit lagi, masih dalam perjalanan. Jadi kita harus menunggu mereka. Kita masih menunggu petugas pengendalian hewan. Jadi Louis akhirnya dibawa ke penjara. Secara keseluruhan dia menghadapi dakwaan termasuk 2 tuduhan perdagangan manusia tingkat berat. 5 tuduhan pelanggaran seksual berdasarkan undang-undang yang termasuk kejahatan berat. 7 tuduhan aktivitas seksual oleh wali dan 2 tuduhan perbuatan tidak senonoh terhadap anak, semuanya kejahatan berat. Louis akan ditahan di Florida tanpa jaminan hingga diekstradisi ke North Carolina. Menurut kantor sheriff, penyelidikan masih berlangsung. Itu saja. Jangan lupa tonton episode lain di kanal YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner, ini Inside the Crime.